Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak dan kayaknya harus dikasih pantun dulu. Bapak Atang dagang minyak, dagang salam, dagang sereh. Yang datang ini teh banyak, jawab salam belum kabeh. Daud salam kue opak, ibu-ibu kalau menjawab salam harus goreng opak dalam bulan. Ibu-ibu ngejawab salam belum kompak karena banyak mengulang. Dalam bulan ada bangbung rangaek, ibu-ibu banyak menghulang karena harga-harga. Bentar lagi coba nanti bensin naik, beras, minyak, bapak-bapak ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bihakikati muradi. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, ayahandaku terkasih Bapak Komandan Kodiklat Angkatan Darat, para pejabat yang tidak bisa saya sebut satu-satu di lingkungan Kodiklat Angkatan Darat, Ibu Ketua Persib Chandra Kirana beserta seluruh pengurus dan seluruh yang hadir di keluarga besar kita di lingkungan Kodiklat Angkatan Darat. Pertama-tama saya mohon dengan segenap kebeningan hati untuk memanjatkan doa untuk komandan kita beserta seluruh jajarannya. Semoga beliau dalam mengemban amanah dan tugas ini senantiasa ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Doa berikutnya kita tujukan untuk seluruh keluarga besar kita, baik yang hadir di sini maupun yang ada di luar. Semoga kehidupan kita senantiasa diberkahkan oleh Allah, amin. Anak-anak cucu kita rezekinya digampangkan, amin. Yang belum dapat jodoh alias jomblo, semoga segera didatangkan pasangannya, amin. Yang hutangnya belum lunas, semoga segera diberi rezeki. Yang aminnya kurang kenceng berarti rezekinya kurang kenceng. Ya, amin itu awas nih, hati-hati cara mengucapkan amin karena beda makna itu. Amin, amin. Yang benar itu kalau ingin dikabul panjang dua-duanya. Amin. Ingat ya, supaya doanya cepat dikabul, aminnya yang panjang dua-duanya. Amin. Palingan Pak Isep atuh doa saya mentok aja karena aminnya salah. Amin, amin, beda itu artinya. Baik. Yang pertama kali kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa berbangga kepada makhluk yang dibanggakannya, yaitu kita semua, dibanding makhluk-makhluk yang lain. Hanya belum banyak manusia yang berbangga bertuhankan atau memiliki Allah, karena banyak manusia yang bangga dan butuh kepada Allah
persis seperti pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran itu dipanggil kalau sudah kebakaran. Banyak kita juga memanggil Allah kalau sudah kebakaran. Kebakaran apanya? Kebakaran rezekinya, kebakaran karirnya, kebakaran hidupnya, baru dia berteriak-teriak kepada Allah. Semoga kita diberi kesempatan untuk senantiasa bersama Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah saja. Salawat serta salam semoga disampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau tidak pernah sampai, jangankan ke rumah kita, ke Masjid Junudul Rahmah saja tidak pernah sampai. Tapi jarak ruang dan waktu itu tidak pernah ya membuat beliau untuk tidak mencintai umatnya. Sampai beliau itu pernah membanggakan di hadapan para sahabatnya bahwa akan ada umat nanti di akhir zaman yang kecintaannya luar biasa, padahal jauh dari beliau. Para sahabat pernah GR, ya Rasulullah, itukah kami? No, kata Rasulullah, kalian mencintai aku karena dekat dengan aku. Nanti ada umat akhir zaman nun jauh di sana, benuanya aja jauh, kesininya juga tidak mudah, tapi mereka sangat mencintai aku. Siapakah itu? Ternyata kita. Dan kecintaan Rasulullah itu softwarenya diberi. Caranya apa? Solawat terus kebagian solawat. Karena begini, ketika kita solawatnya itu ikhlas, keluar dari hati, awas. Lalu kemudian karena mencintai Nabi, maka dari mulut orang itu keluar cahaya. Kita aja nggak melihat, yang kita lihat menjigong. Ternyata enggak itu. Maka ketika mulutnya itu membaca salawat atas dasar kecintaan, keluar dari mulutnya itu cahaya. Saat itu Allah mengutus malaikat yang jumlahnya miliaran. Boleh dicatat, boleh kenalan. Namanya malaikat Sayyaroh. Malaikat apa? Malaikat Sayyaroh itu dari kata Sayyarun. Sayyarun artinya berjalan. Maka pekerjaan malaikat ini emang kelayaban. Kelayaban ke seluruh penjuru dunia ini. Jadi kalau ada ibu-ibu Persit yang suka kelayaban, kayaknya temennya malaikat ini. Iya. Begitu keluar, angkat malaikat Sayyaroh, langsung disampaikan kepada komandannya malaikat. Ada komandannya malaikat yang menerima salawat? Ada. Namanya malaikat Mantorus, satu-satunya malaikat penjaga kuburan Nabi. Besarnya tak terperikan. Jumlah sayapnya puluhan juta. Maka siapapun nanti yang membaca salawat ditangkap oleh malaikat Sayyaroh, disampaikan kepada malaikat Mantorus. Lalu malaikat Mantorus mengatakan, Muhammad, ada si Anu bin Anu, disebut nama orang tuanya, telah membaca salawat kepada engkau. Mari kita sama-sama baca salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Udah tuh ditangkepin pada malaikat. Ada yang melihat? Ya, saya juga enggak. Tapi jangan main-main dengan salawat. Mudah-mudahan ceramah ini tidak terlalu lama, karena memang di dunia ini yang enak itu yang sebentar. Jadi ya ibu-ibu ketawa karena sebentar. Coba kalau ketawanya 3 jam tidak berhenti, insya Allah nanti dibawa ke rumah sakit. Ya, tema kita ini luar biasa. Tema yang sama karena ini dari atas. Kemarin di Sesko juga kita membahas tema ini. Hijrah berani berubah. Emang hijrah itu harus punya keberanian untuk berubah. Tapi hati-hati, berani dengan nekat itu beda tipis. Nekat bukan nenek-nenek disikat, bukan. Berani itu adalah mengerjakan sesuatu dengan ilmu dan ada perhitungan. Tapi kalau nekat tanpa ilmu, tanpa perhitungan, tapi langkahnya hampir sama. Makanya orang mau hijrah itu harus berani, dalam arti harus pakai ilmu dan juga apa tadi? Ya. Jadi kalau misalnya ada orang hijrah tanpa ilmu, bahaya. Nah, kemudian berani berubah, memang betul. Makanya kemarin kita bahas sebagian dari bahasan saya. Kalau ibu bapak mau lebih lengkap lagi, silahkan nanti, bukan iklan tapi memberitahu, tinggal boleh dicatat, dibuka di channel YouTube saya,
Isep ZA official, tinggal dicek nanti hijrah Sesko TNI, pasti itu bahasan awalnya itu ada di situ. Tapi kira-kira untuk menyambungkan dari pokok bahasan yang kemarin itu, poin yang terpentingnya adalah yang pertama kita harus merubah mindset pikiran kita. Karena ada satu pemahaman bahwa hijrah itu seolah-olah hanya untuk orang dan kalangan tertentu. Betul apa benar? Maka ada anggapan bahwa ngapain harus hijrah? Saya kurang apa? Karena ada mindset dan pemikiran bahwa hijrah itu hanya untuk orang-orang tertentu. Terutama untuk orang-orang yang tadinya perilakunya buruk, yang tadinya selebritis, yang tadinya orangnya beragajal-beragajul. Kayaknya hijrah itu untuk orang-orang yang seperti itu. Itu yang keliru. Kenapa? Hijrah itu untuk semua orang dan semua lapisan di dalam semua level. Itu yang harus kita catat. Karena kalau enggak, sombong nanti. Ngapain harus hijrah? Yang hijrah mah tuh preman kayak gitu. Padahal preman aja udah pensiun, Bang. Ya, jadi enggak, hijrah itu untuk semua, di semua lapisan, di semua lini, dalam semua sisi kehidupan. Makanya ya Anda kita Pak Komandan tadi mengatakan semua kita perlu hijrah untuk memupus mindset bahwa hijrah itu hanya untuk orang-orang yang jelek saja. Enggak, itu satu kemarin itu poinnya. Yang kedua, kalau hijrah itu adalah perubahannya ke arah yang lebih baik, ada satu lagi kuncinya. Perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik, dan ini kuncinya, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Itu poin. Jadi kalau sekarang perubahannya ke arah yang lebih baik, menurut siapa? Wah, kenapa Pak Isep harus begitu? Jawabannya karena hijrah itu program Allah. Karena program Allah, maka harus pakai SOP Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang hijrah gagal karena dia kira hijrah itu kehendak dirinya. Bukan. Hijrah itu program Allah. Maka kalau tidak pakai SOP Allah, akan banyak yang gagal, hanya pindah doang. Begitu. Alhamdulillah. Wah, jamnya tidak sama ya. Karena dalam pengajian itu hati-hati, kalau sudah sepi begini, ini harus waspada. Dalam pengajian itu banyak virusnya. Kalau menurut orang Bandung banyak departemen huainya. Katanya mau beli panci, taunya beli wadah kue. Katanya mau mendengar Pak Isep ngaji, sampai di sini memble aja. Ada gunung di Cileunyi, di Ciberem ada pelana. Duduk merenung mendengar Pak Ustadz ngaji, mata merem, mulut menganga. Makanya oleh Pak Komandan dikasih kue. Alhamdulillah kalau kiai nggak pernah dikasih kue. Tapi kalau di pengajian-pengajian di kampung, Pak, itu suguhan kiai itu banyak, Pak. Banyak. Ada buah-buahan, ada apel, ada anggur. Kenapa kiai disuguhin itu? Karena tidak akan dimakan itu. Pinter orang kampung itu. Kiai itu gini, ada karena kalau makan itu ceramahnya berhenti. Untung di sini enggak. Itu juga kan masih utuh, tengok lagi dihitung, masih ada koin, masih. Sampai di mana barusan? Tuh udah gitu Pak Komandan. Jadi ceramah itu yang didengar ujungnya kue, ya kue. Ibu, kalau ceramah dengan saya jangan terlalu serius. Penelitian neuroscience membuktikan orang yang terlalu serius cepat tua. Orang yang suka susah cepat tua. Padahal ini juga punten. Kayaknya wajahnya wajah jangan ngaku atuh. Tapi insya Allah dengan hijrah ini nanti kita akan tahu gimana cara menghijrahkan dari susah kepada senang. Itu hijrah.
Itu hijrah. Gimana caranya? Nanti kita bahas. Ada ilmunya, insya Allah. Kalau cukup waktunya. Yang kedua, tidak ngantuk. Makanya jangan ngantuk. Kalau yang sudah ngantuk, segera istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya, baik. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, tadi kan hijrah itu berani untuk berubah. Berubahnya kemana? Ke arah yang lebih baik dalam kehidupan kita. Tapi satu titiknya, baiknya itu lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih mendekatkan jabatan kepada Allah. Ada yang dihijrahkan jabatannya, pangkatnya, kedudukannya, keluarganya, bahkan dengan tempatnya. Kalau tidak mendekatkan diri kepada Allah, mundur Pak, sayang sekali. Lah kok Pak main Allah? Lah emang kita mau pulang sama siapa? Kalau bukan kepada Allah. Meskipun ada orang yang mungkin menjelang pensiun udah beli tanah dekat masjid. Begitu pensiun, alhamdulillah pindah. Kemana? Dekat masjid. Dekat masjid doang maksudnya. Ke masjidnya? Enggak, bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Makanya, mohon maaf, Imam Ibnu Qayyim itu sampai melihat hijrah itu ada 3 model. Ada yang pindah dari fisiknya juga dengan hatinya. Ada yang tidak pindah fisiknya, tapi kolbunya sudah mulai berpindah. Kenapa kolbu? Pusat hijrah itu ini. Kalau ini yang nggak ada, mindsetnya cuma ini, maka hijrahnya itu sia-sia, hanya pindah saja. Baik, jamaah rahimakumullah, karena hijrah itu adalah program Allah, maka waktu di Sesko itu saya sebut harus pakai SOP Allah. Kalau nggak pakai standar operating prosedur Allah, maka banyak hijrah itu yang gagal, bahkan menyalahkan hijrah. Bapak sih gara-gara hijrah kita jadi begini, karena hijrahnya itu yang tadi cuman di mulut, ternyata hijrahnya itu cuman bahasa doang. Maka setelah hijrah, wih, ngomongnya aja pakai tajwid. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sihat Ustaz, alhamdulillah, subhanallah, biasa-biasa aja gitu. Maka hijrah bukan hanya sekedar engkau menjadi anak, saya menjadi anak, ya, engkau menjadi Ikhwan dan Ahmad, bukan sekedar itu, bukan hanya sekedar pakaian. Mungkin saja itu membantu, tapi itu aksesori. Ya, ada sesuatu yang lebih esensial daripada hijrah itu mengikuti SOP Allah enggak? Kalau yang hijrah mengikuti SOP Allah, ada berapa langkah Pak Isep? Karena salah SOP hasilnya akan salah. Ada 4. Ayatnya saya tadi baca. Jika kita mau hijrah, alladzina satu amanu, itu langkahnya. Baru yang kedua, wahajaru, 2 kan? Yang ketiga, wajahadu. Yang keempat, harus ini, fi sabilillah. Apa perangkatnya? Bi amwalihim wa anfusihim. Itu perangkat daya dukungnya. Quran surat At-Taubah ayat 20. Kalau mau hijrah itu pertama amanu itu harus ada iman. Iman itu melahirkan keyakinan. Keyakinan lahir dari ilmu didukung fakta baru jadi keyakinan. Kalau ilmu dan pengetahuan tidak didukung fakta, dongeng namanya. Ada enggak yang diyakini kenapa kita harus hijrah? Kalau tidak ada yang diyakini, mundur Pak. Banyak orang hijrah karena terprovokasi oleh orang. Kan banyak sekarang provokator. Dan gayanya itu kan menyalahkan kita. Ibu itu tidak sesuai Nabi. Wah ini bidah, nggak bisa itu. Nanti kita masuk neraka. Dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka. Bagaimana ini? Ya, ada yang diyakini. Setelah ada yang diyakini kenapa kita harus pindah, baru wahajaru. Makanya kan banyak orang tiba-tiba aja hijrah, sesuatu yang diyakininya aja belum, gagal Pak pasti. Kalau sudah wahajaru, yang ketiga wajahadu. Jahadu itu apa? Sing serius itu. Jangan setengah-setengah. Karena Allah itu tidak suka sama yang setengah-setengah. Dan hidup yang tidak setengah-setengah, itu yang benar-benar apa yang dihasilkannya itu benar. Ambil contoh lah, ada orang dari Surabaya mau ke Jakarta, ternyata dia itu copet. Coba nyopetnya itu sing bener-bener, sing serius Pak. Wah jadi raja copet. Ada orang yang cuma mulung sampah, bener-bener mulung sampahnya. Bagi dia sampah itu duit, bagi kita itu bau, bener-bener. Ya itu yang disebut dengan
mujahadah itu jadi mujahadah itu sungguh-sungguh, tidak perlu jadi teroris, tapi serius. Lalu kemudian yang ketiga, ini di jalan Allah bukan, itu yang jadi persoalan. Karena banyak dia hijrah karena selain itu, mungkin hijrah karena ingin sesuatu yang selain daripada Allah, karena ingin dipandang orang, karena ingin dilihat orang, karena pangkat, karena kedudukan. Dalam kehidupan duniawi no problem, tapi kalau sudah berkaitan dengan Allah, nanti akan ada sesuatu yang ternyata kita bela mati-matian, ketika mati tidak pernah kita bawa. Itu yang harus kita pikirkan. Pak Isep, kalau begitu orang yang hijrahnya itu berdasarkan SOP Allah, Allah tidak sungkan-sungkan memberi reward. Ada 6 reward yang saya sebut waktu dibahas kemarin di Sesko itu. Asal mengikuti SOP Allah. Pertama, muraghaman katsira, Allah akan bukakan nanti. Apa itu? Berbagai kesempatan. Wasa'ah, diberi keluasan, kelapangan, minimal lapang dada. Kan banyak saudara kita yang hijrah akhirnya ditekan sana tekan sini. Kalau Allah memberi kelapangan dada, gak ada masalah. Biasa-biasa aja, karena dia sudah punya Allah. Kemudian apalagi Allah sebut, Allah angkat harkat derajatnya. Allah sebut dia akan diberikan rahmat. Rahmat itu apa? Kebaikan. Banyak Pak kalau serius. Makanya kalau ada orang yang hijrah, nah kenapa Pak Isep Gening sudah hijrah teh menderita? Ini yang tidak dipahami. Karena kata hijrah itu di dalam Al-Quran itu ada 2 bentuknya. 1 hajaro, 2 hajaro. Awas. Dua-duanya hijrah. 1 hajaro, hanya tanpa alif. Yang kedua, hanya pakai alif. Hajaro. Pertanyaannya, ketika Allah bercerita tentang hijrah, kalimat mana yang dipakai? Jawabannya, kalimat yang dipakai selalu hajaro. Ada alifnya. Kalau ada alifnya, menggambarkan bahwa hijrah yang benar itu ada alif. Alif itu menggambarkan apa? Proses. Berbeda dengan hajaro. Hajaro itu dibacanya cepat. Maka orang yang hijrahnya cepat tanpa berproses, kadang-kadang gagal. Itu isyarat. Makanya bahasa Quran itu, mohon maaf, dikepal sebesar pinang, diurai selebar dunia. Itu bahasa Al-Quran. Nah, ketika Allah bercerita tentang hijrah, kata yang dipakai itu hajaro. Ada alif di situ. Kalau ada alif, ada jeda. Berarti hijrah itu berproses. Step by step. Itu hijrah menurut SOP Al-Quran. Jamaah rahimakumullah. Pak Isep, kalau begitu, apa yang harus kita hijrahkan? 3 saja. 3 saja. Pertama, siratul hayat. Awas. Yang kedua, hittatul hayat. Yang ketiga, wijhatul hayat. Itu yang harus dihijrahkan. 1, siratul hayat. Siratul hayat itu apa Pak Isep? Siratul hayat itu jalan hidup. Pertanyaannya, apakah jalan hidup yang selama ini kita tempuh itu sudah ada di jalan Allah atau di jalan yang lain? Karena kalau perjalanan kita itu sudah jauh, awas, kalau tidak istiqomah di jalan Allah, Nabi mengatakan, istaqimu qad sabaqtum sabqan ba'ida in akhadtum yaminan aw shimalan faqad dhalaltum dhalalan ba'ida. Istaqimu, istiqomahlah di jalan Allah. Kenapa? Qad sabaqtum sabqan ba'ida. Karena kehidupan kita mau dihitung dari apapun itu sudah terlalu panjang dihitung dari usia. Lihat aja dulu, mohon maaf, ini kan semua dulu. Ini kan semua nona. Sekarang makan kenceng. Betul apa benar? Dulu ini kakak-kakak. Sekarang zaman pacaran dipanggilnya AA. Bolehlah mau AA, mau juga boleh. Begitu punya istri, AA-nya, terus nikah, terus punya anak, ada hurufnya di tengah A, ditambah Y, ditambah H, jadi apa? Iya, brosok cucunya lahir, Y-nya diganti dengan B, apa?
Qad sabaqtum sabqan ba'ida. Dulu sebelum dipindah ke sini, pindah kemana, panjang hidup kita itu. Maka kalau kita tidak istiqomah di jalan Allah, in akhadtum yaminan, hidupmu tergoda oleh kemewahan dunia, ausyimalan, atau diuji oleh Allah, akhirnya berubah qad sabaqtum sabqan ba'ida, maka sesungguhnya kita itu sudah sia-sia. Paisah di jalan Allah itu bagaimana? Di jalan Allah itu sederhananya, hati-hati. Apakah di dalam perjalanan kita ini, apakah itu di dalam karir, di dalam sekolah seperti saya, ini benar-benar disesuai enggak dengan aturan agama? Pak Isep, mohon maaf, saya itu salah jalan. Kan suka ada yang kayak gitu ya, kayak mau kesini aja kalau salah jalan nggak jadi. Nggak apa-apa kalau kita nanti pulang itu untuk menuju Allah, tiba-tiba tak geleong kanan atau tak geleong kiri, namanya salah jalan. Gimana caranya? Taba. Taba itu artinya kembali. Dari kata taba muncul kata tobat. Tobat bukan minta ampun mah istighfar. Taba itu kembali, on track gitu. Maka ciri orang yang taba itu kembali kepada jalan Allah 3. Awas, ini ciri tobat nih. Pak Isep, tobat saya diterima enggak? Karena pernah salah jalan. Ya Bapak balik lagi aja ke jalan asal. Gimana caranya? Tobat itu minta maaf Pak Isep. Bukan, tobat itu dari kata taba, kembali ke jalan asal. Cirinya yang tobat jadi terima muncul 3. Awas, ini harus tahu, tobat saya diterima enggak ya? 1, orang yang tobatnya diterima, dia kembali kepada jalan asal karena pernah merasa salah jalan. Yang pertama, intiqalah, berhenti dari jalan yang salah itu. Dulu suka memfitnah orang, sekarang kembali berhenti. Cirinya berhenti. Setelah berhenti, ini kan lagi lurus. Dia salah jalan, belok kanan atau belok kiri. Maka berhenti, intiqalah di situ. Kalau sudah tahu bahwa itu salah, berhenti di situ. Apakah cukup berhenti? Tidak, ada tahap kedua, inabah. Inabah itu kembali kepada jalan asal. Maka kalau ada orang yang bertobat, berhenti doang, bohong. Suatu waktu dia akan kembali lagi. Maka dia harus kembali ke jalan asal, namanya inabah. Ciri inabah itu apa? Ketika dia kembali ke jalan asal, maka kualitas dan kuantitas ibadahnya bertambah. Jadi kalau dia berhenti doang, ibadahnya nggak nambah, amal solehnya nggak nambah, bukan tobat, berhenti doang itu. Makanya keliru kalau tobat itu hanya berhenti. Dia harus inabah. Inabah itu kembali ke titik asal, sambil ketika dia kembali ke titik asal, kualitas kuantitas ibadahnya itu ditambah. Untuk apa? Untuk menghapus dosa-dosa masa lalu. Karena dosa dan kesalahan masa lalu hanya hapus dengan amal soleh. Di sini Imam Ghazali mengingatkan kepada kita, kenapa dosa itu harus selalu kita introspeksi? Karena dosa terkait dengan perilaku buruk. Jadi kalau ada dosa yang belum terhapus, cirinya perilaku buruknya masih ada. Itu cara kontrolnya. Jangan sombong kita, ngomong masih belum baik, hati-hati nih. Kalau ngomong bikin orang sakit, mohon maaf, masih ada perilaku yang kurang baik, berarti dosanya belum terhapus. Itu yang harus diingat itu. Nah, maka amal soleh ini terhadap dosa itu persis seperti titik. Dosa seperti noda hitam. Jangan sampai nanti tiketnya lebih sedikit daripada noda hitamnya. Makanya kalau misalnya sekarang amal soleh kita itu mau dihitung dengan dosa, usahakan lebih banyak amal solehnya. Itu inabah namanya. Berhenti, kembali kepada jalan yang lurus tadi, hapus semua keburukan dengan amal soleh. Kalau sudah begitu, maka nanti kata Allah, aubah itu aku ikut campur untuk melindungi dia. Dia mau salah aneh oleh Allah, diselamatkan dia dengan caranya. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang harus dihijrahkan Pak Isep? Khitatul hayat. Khitatul hayat itu apa? Garis perjuangan, Pak. Mohon maaf, yang kita perjuangkan selama ini sampai menghalalkan segala macam cara itu apa? Kan ada orang yang demi memperjuangkan apa yang dia inginkan, hidupnya persis seperti katak, ke bawah ngincep, ke pinggir ngikut, ke atas menjilat. Demi apa?
demi memperjuangkan sesuatu mati-matian yang tidak akan pernah dia bawa mati. Ada yang begitu? Ada. Jadi kalau begitu, ini yang saya perjuangkan ini apa? Maka yang disebut hijrah itu satu saja. Ada enggak space dalam perjuangan kita untuk Allah, untuk akhiratmu? Karena mohon maaf, semuanya ini kita akan mati. Yang di luar akan mati. Halo? Mana dulu nih, komandan? Oh ini dulu lah. Udah ada tanda-tandanya. Apa Pak Isep tandanya? Iyalah cukuran Sunda mah untuk beres tinggal gugusi, mata 2 jadi 4, kacamata namanya. Ya rambut yang tadinya hitam sudah berubah menjadi aliran putih. Makin ditutup makin muncul. Begitu, itu kode dari Allah Pak. Banyak orang yang mati-matian memperjuangkan sesuatu yang tidak pernah dibawa mati. Ada orang yang rumahnya luar biasa, mohon maaf jendelanya aja diambil dari Italia, dari Singapura, satu potong jendela aja 15 juta. Begitu mati, mohon maaf, apakah padunnya itu dibawa dari jendela yang 15 juta? Jangankan bawa jendela yang 15 juta. Apa ini namanya? Setan gepeng. Ini saya menyebutnya setan gepeng, dan mohon maaf. Setan gepeng ini si setan gepeng ini aja nggak pernah dibawa. Saya menyebut setan gepeng karena tidak pernah ada yang tidak tergoda oleh ini. Ya, mau sholat aja disimpan di tempat sujud. Apa? Nunggu telepon dari komandan, dibawa lagi sholat. Ternyata sampai tahiyat akhir nggak ada. Pas tahiyat titit, ayo gimana? Kan ada yang diganti. Iya, tahiyatnya ganti sama tangan ini, ininya diganti. Siap dan saya lagi tahiyat dulu, sebentar lagi. Orang meninggal, dikasih ini enggak ada. Ibu saking mencintainya sama suami ibu, begitu dikubur, mohon maaf Ustadz, supaya suami saya tidak kesepian, saya mau nitip HP biar nanti bisa cetan dari kuburan. Pernah nerima WA dari kuburan? Ini setan gepeng ini luar biasa. Ngaji, dia mah ngajinya dengan ini aja. Ya iman Nabi bener. Makanya sekarang banyak majelis taklim yang kosong. Pindah ke majelis taklim al-Yutubiyah. Bacaannya bukan Quran, tapi at-tiktokiyah. Kajiannya wal instagramiyah. Ngajinya wal whatsappiyah. Mikirnya dulu la ilaha illallah, sekarang mah enggak, lazada. Asmaul husnanya beda, dan ibu-ibu sekarang itu asmaul husnanya itu as-sofi itu asmaul husna. Ibu hati-hati, kenapa saya sebut setan gepeng? Banyak suami yang ngadu ke saya di pasca itu di jurusan bimbingan konseling, banyak yang ngadu, Pak Dokter, Pak Isep, tolong nasihatin istri saya. Kenapa? HP lebih diperhatikan daripada saya. Belum, HP sama Pak Ustadz punten dicanek, aduh kotor sedikit juga diusap, nggak ada kuotanya, dikasihin kuota saya sampai jam 10 belum dikasih sarapan, hare-hare, padahal duitnya dari saya, kata dia. Oh gitu ya Pak? Iya, saya kan kalau mau pulang ke rumah nggak bisa masuk, lapor dulu sama komandan. Ini komandan di rumah yang berbahaya, karena begitu saya masuk dicegat dulu, jangan dulu masuk. Kenapa? Setor. Itu urusan dunia kan? Urusan dunia ini, mohon maaf, yang diperjuangkan selama ini itu ada nggak space buat Allah, ada nggak space buat amal solehmu. Semua yang kita kerjakan ini tidak ada yang dibawa, kecuali yang menyertai itu adalah amal soleh. Masa stok beras bisa dikontrol? Mohon maaf, sisa gaji di rekening. Halo, kan uang itu ada dua. Kalau orang-orang kayak kita,
kayak tentara, kayak PNS. Uang itu ada dua, satu uang yang berwarna-warni, yang kedua uang yang putih. Apa yang putih? Asbon. Ibu-ibu masih berwarna-warni uangnya? Kok nggak bunyi? Masih berwarna-warni? Alhamdulillah. Nah, ini harus dirubah, harus dihijrahkan. Gimana caranya supaya kita itu jadi magnet uang? Ada rumusnya nih di ujung pengajian ini, saya kasih tahu nanti. Kalau kita itu kan nggak jadi magnet uang, uang itu kayak gak betah di kita. Begitu datang, engkau langsung pergi. Dadah. Kenapa ya? Ada orang yang seneng dikuntit hutang, ada orang yang ditempelin duit aja. Makanya orang itu ada dua, ada orang yang bingung karena terlalu banyak duit, dan ada orang yang bingung karena susah. Siapa itu? Halo? Coba space dari nafasmu. Mohon maaf ya, kalau kita ngaji, kita tasawuf, nafas kita aja itu diperhitungkan nanti. Berapa nafas yang dipakai untuk mengucap asma. Kita mah enak aja. Nanti dihitung dari nafas itu berapa banyak yang dipakai marah. Ayo, kalau marah kan lebih banyak. Makanya Rasulullah mengatakan, innal ghadaba awaluhu jununun wa akhiruhu nadamun. Orang marah itu mula-mula kayak orang gila. Awas, makanya kalau bapak mau tahu nubelo anyar, lihat istri bapak kalau lagi marah persis kayak orang gila. Itu napasnya boro-boro dipakai tasbih kepada Allah. Bapak akan dihitung itu napas bapak. Dan kita itu seenaknya aja memperlakukan napas, masuk keluar. Itu karena siapa? Maka kalau napas ini nggak dipakai tasbih, gimana kalau kata napas teh? Brengsek nih orang. Udahlah, begitu keluar, napasnya enggak balik lagi. Ayo mau apa? Dadah kata napas. Repot. Coba tuh hijrahkan. Apa? Ini yang disebut kita tuh hayat, garis perjuangan kita. Ada nggak space buat akhirat? Karena ketika kita pulang, yang dibawa bukan pangkat kita, yang dibawa bukan harta kita, yang dibawa bukan kebanggaan kita, amal. Dan amal itu menurut Ibnu Qayyim, sampai di alam kubur saja itu akan dijelmakan, namanya tajassum al-a'mal. Dijelmakan nanti menjadi makhluk-makhluk. Tergantung nanti makhluknya yang seperti apa. Kalau amal bapak amalnya buruk karena suka ngenyek orang, memfitnah orang, nyebelin orang, maka amal buruknya akan menjelma menjadi makhluk-makhluk yang tidak pernah dia bayangkan menakutkannya di dunia. Mohon maaf ibu-ibu di sini juga, ibu-ibu Persit, ibu-ibu tentara. Tapi kan masih ada yang takut sama kecoa. Halo? Ini bukan dongeng yang lain, dongeng ayah saya sendiri, dan ayah saya sendiri tentara. Dia itu kalau sekarang sniper, dulu doper namanya. Nggak takut sama apapun. Dan beberapa markas Belanda, markas gerombolan, itu beliau yang selalu menghancurkannya. Tapi ternyata takutnya satu, sama ular. Pernah beliau itu menghabiskan satu magazen. Dulu itu belum ada M16, senjatanya itu Geren. Saya masih ingat itu. Beliau itu, mohon maaf, ngejemur kaos kaki. Di apa? Di tunggul kayu. Begitu udah kering, beliau pulang tugas. Mau diambil, begitu diambil ada ular. Satu mahasen habis itu. Tapi aneh, kenapa orang yang takut sama ulat selalu ketemu ulat? Halo? Cung yang selalu ketemu kecoa. Takut kucing, ketemu kucing. Makanya yang takut mantan pasti ketemu mantan. Ada yang takut uang enggak? Enggak. Mending takut sama uang, nanti uang ketemu terus. Kan orang takut kucing, dia ketemu kucing. Orang takut kecoa, dia ketemu kecoa. Coba ibu takut sama uang, mau datang tuh. Rupanya hanya satu. Coba khidmatul hayat, garis yang diperjuangkan ini, mohon maaf, ini ada space-nya nggak buat akhirat kita? Karena itu yang akan dibawa. Mohon maaf, Bapak nonton sepak bola atau nonton konser, karcisnya 1,5 juta,
Tapi parkir ke sini, mohon maaf, 5.000. Yang 5.000 itu yang akan menemani di alam kubur. Halo? Alhamdulillah kita juga ke masjid, sama harganya dengan ke WC. Uangnya yang, mohon maaf, berwarna apa itu? Dua, siratul hayat. Yang kedua, khittatul hayat. Yang ketiga, ini yang harus dihijrahkan. Apakah itu? Itulah yang disebut dengan wijhatul hayat. Wijatul hayat itu apa? Wijatul hayat itu adalah progres ke depan. Apakah mapping kita sudah benar sehingga finish di hidup kita itu ujungnya adalah husnul khotimah. Mappingnya harus jelas. Enggak ada husnul khotimah itu ujung-ujung, enggak, termapping itu. Makanya kalau sekarang kita ingin menghijrahkan wijatul hayat kita, kalau memper-memper dari mapping ujungnya husnul khotimah, mundurlah dikit, direm dulu, geser sampai jelas mappingnya, ujungnya itu husnul khotimah. Awas, siratul hayat, khittatul hayat, wijhatul hayat itu bukan persoalan pikiran saja. Itu persoalan kolbu, itu persoalan ruhani. Makanya kalau orang mikir hijrah hanya dengan logika, tidak akan bisa. Karena hijrah itu harus ada daya dorong dan amunisinya. Yang membuat orang hijrah itu karena satu, ruhaninya itu hidup. Ruhani yang tidak hidup, maka tidak akan bisa. Yang jadi masalah sekarang, mengurus ruhani itu lalai kita. Tapi mengurus jismani, mohon maaf, padahal santapan itu ada dua. Santapan jasmani, santapan jasmani, ya Allah, mohon maaf, kita tuh habis-habisan. Ibu-ibu aja, mohon maaf, ngurus badan itu nggak tahu berapa, meskipun tidak dikasih dana khusus. Halo? Ibu pernah dikasih dana khusus supaya tampil cantik? Halo? Bentar Pak. Jangan ikut-ikutan, ini urusan saya dengan ibu-ibu. Ibu kan harus tampil cantik. Diberi anggaran khusus enggak? Waduh. Di Banten itu ada ibu-ibu yang marah. Pak Isep, saya itu disuruh cantik, tapi anggarannya nggak pernah dikasih. Waduh. Tapi ibu-ibu harus pinter-pinter, karena kayak di Banten, ibu-ibu itu dikasih anggaran pas-pasan. Akhirnya dia ngolah sendiri. Pak Isep, saya kan harus cantik. Akhirnya, ya saya split dong. Apa? Saya kalau beli lipstik, apakah itu mereknya Pipa atau apa? Saya nggak bisa nyambel. Guys. Tapi kalau saya beli sambal, saya harus ada lipstiknya. Jadi, ya saya cerdas-cerdas dong. Akhirnya saya beli terasi yang paling merah. Nah, sebelum dimasukin ke sambal saya udak-udak, saya masukin dulu ke sini. Yang penting merah. Begitu suami saya datang, alhamdulillah suami saya muntah. Iya, aduh, kadang-kadang gitu teh. Gimana ya ibu-ibu teh pengen supaya cantik terus. Nah, ini ada ibu-ibu yang dia itu hanya berpikir tentang penampilan fisik aja. Karena kalau fisik itu kan, mohon maaf, ini ada dua yang menghalangi hijrah itu. Satu, tarikan fisik, jasad badan kita. Yang kedua, tarikan nafsu kita. Sedangkan nafsu itu ada 7 di kita. Dan dua-duanya, baik tarikan badan maupun tarikan nafsu, itu senantiasa orientasinya kepada kesenangan dan kenyamanan kehidupan dunia. Padahal hijrah bukan persoalan fisik. Hijrah itu persoalan roh. Awas. Ruh itu cuma ada 4 Pak di dalam diri kita. Agak dalam nih sedikit. Di dalam kitab Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan, ruh itu bukan satu, ada 4 komponen ruh kita. Satu, jismani kita. Mohon maaf, yang benar itu bahasa Arabnya jismani, bukan jasmani. Tapi sudah jadi bahasa Indonesia jasmani. Bahasa Arabnya jismani. Sebab kalau jasmani itu temennya jas hujan. Tapi kita sudah jadi bahasa Indonesia jismani. Jismani kita itu sebelum kemasukan roh itu hanya hidup biasa aja, hidup biologis aja.
Nanti ada ruh yang Allah kirim untuk menghidupkan seluruh jismani, seluruh badan kita. Namanya ruh jismani. Jadi ada jismani, ada ruh jismani. Asalnya ruh apa jismani kita mati, Pak. Mata belum bisa apa-apa, telinga belum bisa apa-apa. Maka pada 3 bulan 10 hari kata Allah, wa nafakhtu fihi min ruhi. Hiduplah tubuh kita. Tubuh kita hidup karena ada ruh yang menghidupkannya. Apakah itu? Itulah ruh jismani. Celakanya, begitu jasmani itu hidup, ruhnya dilupakan. Maka ketika ruhnya ini tidak pernah ditreatment, tidak pernah diberi nutrisi, ruhnya jadi lemah. Yang kuat itu badannya, dan dia lupa kepada yang menghidupinya. Makanya tengoklah saudara-saudara kita yang badannya itu luar biasa, sakit sedikit dia lari ke dokter. Mohon maaf, pakai dia gym, pakai dia olahraga, sakit sedikit ke dokter. Mohon maaf, ibu-ibu yang sudah mau tua juga takut untuk tua, akhirnya dia lari kemana? Ke salon beauty. Iya, salon beauty. Iya. Dia takut untuk tua, maka ininya mohon maaf diamplas, pakai skincare supaya glowing. Ruhaninya mah nggak pernah dikasih makan, nggak pernah ditreatment. Makanya ada orang yang fisiknya luar biasa tapi ruhaninya lemah, dia tidak akan memiliki kekuatan spiritual. Makanya negara kita membuat lagu luar biasa. Di Sabta Marga aja lihat yang pertama itu apa? Pasti takwa. Takwa itu bukan ngerawat fisik, ngerawat itu. Nah, bangunlah jiwanya, bangunlah jiwanya. Sedangkan menu antara fisik dengan jiwa dengan ruh beda. Maka ketika di bawah hijrah itu badannya mah iya, dalamannya mohon maaf ngaji brengsek. Bahkan yang tukang brengsek itu yang suka ngaji, sholat brengsek. Bahkan yang brengsek itu yang tukang sholat, makin dia sholat makin sombong. Kenapa ya bisa begitu? Ruhaninya. Sedangkan yang membawa hijrah kepada jalan Allah itu ruhani, gagal di situ manusia. Satu. Yang kedua, dalaman badan kita. Di dalaman badan kita itu ada apa yang bergerak, itu ada 7 yang menggerakkannya. Ini yang disebut dengan nafsu itu. Quran menyebut ada 7. Nafsu itu drive keinginan. Quran menyebut wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam dirimu bukan hanya ada badan, bahkan yang menggerakkan badanmu bisa jadi yang ini. Apakah itu? Nafsu. Dulu nafsu itu mati, masuklah roh ke situ, namanya roh ruhani. Hiduplah nafsu itu. Begitu nafsu itu hidup, kita lebih mengikuti keinginan si hawa nafsu itu. Rohnya tidak pernah kita treatment karena kita nggak tahu cara untuk memberi nutrisinya. Maka nafsunya yang hidup. Dan nafsu ini ada 7, Quran menyebut, dan itu ada tempatnya di dalam tubuh kita. Kita mah nggak tahu. Kan ngajinya juga baru hari ini. Paling ketika saya khutbah Jumat di sini ada yang pernah mendengar. Coba yang mendorong kita, karena nafsu itu ada jeleknya, ada buruknya. Satu, ada nafsu yang ada di ubun-ubun. Masih ada ubun-ubun? Masih? Alhamdulillah, jangan main-main. Nanti dengan ilmu neuroscience, ada apa di balik ubun-ubun ini? Awas, nafsu di ubun-ubun itu jeleknya. Nafsu ini selalu ingin perfeksionis, selalu ingin terlihat baik, tapi baiknya di hadapan manusia. Begitu di hadapan Allah bucin. Begitu kondangan hebatnya luar biasa, begitu di hadapan Allah mohon maaf kerudung juga sama mukenanya itu sudah 5 tahun yang lalu. Tapi kalau mau ke pesta mohon maaf beli dulu kerudung Zoya. Halo. Udah macem-macem. Maka kalau orang yang nafsu ininya tidak pernah ditreatment dengan kekuatan ruhaninya, dia itu selalu ingin terpuji aja di hadapan orang. Asiru ridho al makhlukina ala ridho illahi ta'ala. Mana hijrahnya? Masuk ke sini ada nafsu ammaroh. Ammaroh itu pekerjaannya hanya menyuruh, tapi hanya untuk kepentingan syahwat dunia, hedonisme dan kelezatan. Masalahnya nafsu makan di sini, nafsu esek-esek di sini. Saya nggak berani nyebut di depan komandan, ini kita sebut nafsu esek-esek aja lah. Ini urusan 17 tahun ke samping soal.
Tapi karena nafsu esek-esek ini, maka manusia itu kan jadi hina karena dia tidak bisa mengendalikan nafsu syahwatnya. Syahwat itu punya alatnya yang di tengah-tengah bapak-bapak, yang beratnya cuma 2 ons setengah. Ibu-ibu nggak percaya, pulang dari sini pinjem dulu bu, pinjem gitu. Terus di on cuma 2 ons setengah. Halo? Tapi kalau nafsu syahwatnya tidak terkendali, hidupnya seperti hewan. Nafsu makan di sini tidak terkendali, airnya serba dimakan, aspal dimakan, beton dimakan, anggaran negara ini dimakan, kan ngeri. Ini nih yang harus kita hijrahkan. Belum nanti nafsu yang ada di sini, nafsu yang selalu tidak mudah memberi maaf orang, padahal dia yang sering banyak salah, maka orangnya pendendam. Belum di sini ada nafsu rodiyah yang tidak ridho ketika diberi nasihat. Di sini ada nafsu sawiyah, sok pinter orangnya. Di sini ada nafsu mutmainnah. Pak Isaac, nafsu mutmainnah itu baik. Kan kata Quran, ada yang baik, ada yang buruk dari nafsu. Ini yang buruknya. Kok nafsu mutmainnah ada buruknya? Ada. Bapak bisa melihat, ada orang baru hijrah, ngomongnya pakai tajwid, tampangnya kayak ajengan, dalamannya bajingan. Tahu? Ngeri kan gitu. Kita nggak tahu cara menghijrahkan ini. Itu urusan rohani. Ya, nanti ada lagi nafsu lawamah. Lawamah itu pekerjaannya nyalahin orang. Maka kalau ada orang yang selalu salah, itu salah, ini salah, hati-hati. Nafsu lawamahnya itu harus ditreatment, harus dihijrahkan. Serba salah kita. Ya persis kayak istri bapak. Jangan kenceng-kenceng ada di sini. Bapak kan selalu disalahin. Nggak naik pangkat, disalahin. Pindah tugas, disalahin. Diam di rumah, salah. Keluar dari rumah, salah. Mancing. Halo? Apa salahnya? Ibu, mancing itu menguji kesabaran. Cuman kalau tukang mancing tidak akan bisa maju-maju. Karena kalau maju kecebur. Ibu-ibu, kalau suaminya mancing lauk emas, nggak apa-apa. Yang berbahaya itu kalau sudah mancing lauk emas. Hijrahkan itu. Nah, kalau ruhaninya nanti nggak jalan, maka tarikan-tarikan hidayah saja itu tidak akan masuk ke dalam dirinya. Kalau begitu gimana caranya supaya kita bisa hijrah? Paling jawabannya satu, ya cari hidayah atau Pak Isep. Salah besar. Hidayah itu jangan dicari, tapi harus ditarik. Awas. Karena hidayah kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin tahdi man tasya. Hidayah itu dari aku, bukan kepada siapa yang engkau sukai, tapi kepada siapa yang aku kehendaki. Artinya hidayah itu di genggaman Allah. Gimana caranya kita menarik hidayah itu? Jangan nunggu-nunggu hidayah. Bapak ini udah mau pensiun, kok Bapak belum insaf? Ntar nunggu hidayah. Udah aja bawa ke Masjid Al-Hidayah itu yang di Arcamani. Atau bawa misalnya di sini ada Letnan Hidayah. Nih Pak Hidayah. Salah besar itu. Hidayah itu harus ditarik. Lah, Pak Isaac emang ada di dalam tubuh kita, ada yang bisa menarik, bisa. Awas, masuk sekarang ke ilmu namanya neuroscience. Sesuatu yang bisa menarik hanya satu bendanya, magnet. Magnet itu ada di mana? Di besi. Hanya itu yang bisa menarik segala sesuatu, termasuk hidayah. Kalau begitu, supaya tubuh kita jadi magnet, emang di dalam tubuh kita ada besinya? Ada. Di mana Pak Isaac? Mohon maaf. Di dalam darah kita itu, sel darah kita itu mengandung Fe. Fe itu apa? Besi. Awas. Fe ini ada pada darah. Maka hati-hati dengan darah kita. Itu yang disebut oleh Rasulullah, jangan pernah engkau memakan barang yang haram. Karena unsur-unsur di dalam darah termasuk Fe-nya nanti, besinya itu, dia akan menarik yang haram juga. Itu Pak. Kalau gitu gimana caranya supaya jadi magnet yang menarik kebaikan? Maka darah ini, mohon maaf, ngumpulnya di mana? Cek aja, darah itu ngumpulnya masih di sini Pak, di jantung. Jantung itu kata Imam Ghazali, itulah kolbu. Maka ketika kita menyebut kolbu, yang dalam bahasa kita hati, bukan yang lain, itulah jantung. Jantung itu kata Imam Ghazali, itulah kolbun sonduriun. Namanya kolbu, daging yang seperti buah sonduri. Awas. Dan di dalamnya itu ada yang dalam bentuk cahaya. Itulah dalam bentuk cahaya. Namanya kolbun nuroniun.
darah itu ngumpulnya di sana. Karena darah itu terpolarisasi, maka jangan biarkan darah kita itu masuk ke jantung. Jantung sebagai pabrik darah nanti yang akan mengolah. Jangan kosong dari satu, zikir, ibadah, sholat, baca Quran, dan lain-lain. Karena ketika darah itu masuk ke sana, kalau kita ada zikirnya, zikirnya apa? Jangan panjang-panjang, satu saja yang paling tinggi, lafaz Allah. Kalau enggak dua, la ilaha illallah. Tapi sekarang kita tahu untuk mewarnai dan mempolarisasi serta bagaimana darah itu mengandung magnet-magnet kalimat ilahi, maka pikirnya jangan kemana-mana, ke situ Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau yang pendeknya, seiring detak jantung, Allahu Allah. Kan detak jantung begini. Nah, itu detak jantung kita yang normal. Bagaimana kalau begini Pak Isep? Wah, ini tagihan datang, leasing datang, pasti jantungnya oh Pak Komandan datang. Makanya cari waktu hanya berdua dengan Allah, tundukkan kepala, tarik nafas, tutup mata, tutup telinga, nunduk, tahan nafas, biar terdengar ini. Masukkan dikirnya ke situ, yang pendek aja seiring detak jantung kita. Ini ilmu mahal ini. Kalau kuliah di UIN wani piro, mumpung ke sini saya diundang Pak Komandan. Allah, 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 Allah. Syekh Abdul Qadir mengatakan, dikirnya itu kalau bisa jangan keluar supaya energinya masuk ke dalam. Makanya disebut dikir hopi. Allah, Allah. Hilangkan suaranya. Itu satu. Supaya apa? Energi dikir itu menguasai kawasan jantung. Ternyata ditemukan dalam neuroscience, di dalam otot jantung itu persis juga ada otot-otot seperti di otak, bahkan jumlahnya lebih banyak itu. Maka jantung itu sebut kolbu, dia punya kecerdasan. Namanya kecerdasan spiritual. Awas, bukan kecerdasan spiritual. Kalau spiritual yang 2,5 ounce apa? Spiritual, jangan hilang P-nya. Awas, beda bentuk. Nih satu, berapa banyak? Minimal 129, itu dosis minimal. Lebih banyak lebih baik. Awas Pak Isep, saya sedang begini tapi ini masih ada suara-suara yang mengganggu, karena otak itu suka merekam apa yang terdengar. Itu masalahnya. Gimana caranya? Bersihkan dengan dzikir yang bersuara. Apa itu? Yang kenceng. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak perlu kenceng-kenceng, yang penting bergema, gelombang dan frekuensinya konstan, ditangkap oleh otak, dia akan menghapus, memblok suara-suara itu. Itu Pak, dua dikirnya, dari kenceng dulu masuk ke sini. Maka ketika dikirnya sudah ada di situ, sel-sel darah termasuk bijinya yang mengandung verum itu ada di sini, dia sudah penuh dengan kalimat-kalimat ilahi. Kemanakan ini? Kemanakan ini? Zat besi yang sudah ada di kolbu kita, alirkan ke otak. Kenapa? Hati-hati dengan otak kita. Otak kita ini ada bagiannya. Bagian yang paling depan ini disebut lobus frontal. Di bagian lobus frontal itu di sini tersimpan berbagai ilmu, informasi, hasil kajian, emosi, dan itu ada di otak ini. Maka otak ini, mohon maaf, yang di depan itu kalau kosong dari informasi ilahi, dari kajian, dari informasi Quran, maka isinya di lobus temporal itu hanya dunia, 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 duit, 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 karena nggak pernah diisi tentang spiritualitas. Gimana cara ngisinya? Makanya harus ngaji itu begitu. Nanti harus masuk konsep, satu aja konsep rezeki, masuk ke lobus frontal kita. Bahaya itu, karena yang kita tahu dari hasil kajian selain Quran, rezeki itu harus kita cari dengan kerja keras. Enggak, rezeki itu Allah yang ngasih. Kalau informasi itu enggak ada di dalam otak kita, di dalam otak ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak kita, maka yang ada, waduh sekarang krisis moneter, gimana ya kita cari rezeki, kita harus itu, harus ini, karena nggak ada konsep spiritualitasnya yang dari ruh itu, nggak ada di sini. Maka ketika di sini kosong, alirkan nanti supaya darah dari jantung itu masuk ke otak,
otak akan membanjiri lobus frontalnya. Maka pikiran-pikiran di sini yang tadi hanya untuk urusan duniawi dialiri oleh darah yang sudah ada zikirnya, insya Allah akan berubah, terjadi hijrah. Makanya gimana caranya? Kalau ini enggak dikerjakan, maka aliran darah yang sudah mengandung zikir itu hanya sedikit ke kepala, makanya kepalanya itu pusing terus. Gimana caranya? Cara mengalirkannya sujud, sujud, sujud. Eta. Makanya yang jarang sujud no pusing wae. Disebutnya darah tinggi, apalagi kalau uang nggak ada. Halo? Orang yang tidak pernah sujud itu kosong ininya. Itu luar biasanya. Makanya hasil zikir sujud di situ disebut bahwa jarak yang terdekat antara aku dengan hambaku dalam keadaan bersujud. Itu pun kalau konsep-konsep spiritualitas harus masuk. Makanya masukkan kajian, ngaji. Bapak mohon maaf ya, meluangkan waktu pulang ke rumah, mohon maaf. Jangan tiktokan aja lagi. Sekarang mengganti murotal. Sok masukin ke situ. Itu kita sedang memberikan sinyal. Vibrasinya masuk ke otak. Otaknya nanti ada vibrasi spiritualnya. Ditambah jantungnya yang diberi zikir. Begitu kita sujud, klop, terjadi perubahan. Alhamdulillah. Itu rahasianya. Nah, zikirnya kalau mau dicatat boleh. Ini hasil dari kajian kita. Minimal 2 zikir itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu untuk menghapus suara-suara yang sering kerodit mengganggu ketika kita sholat. Yang kedua, yang tidak ada suaranya. Allah, 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 Allah. Hilangkan suaranya. Lebih banyak. Ibu kalau lagi ada masalah, lagi sedih, lagi depresi, masukin zikir itu. Nanti vibrasinya yang akan membuat kekuatan rohani kita naik. Maka dulu hanya sedih, sekarang enggak. Karena punya Allah, Allah. Zikir ini boleh sambil apapun. Bahkan ini orang yang hebat itu. Yang kita nggak tahu, ternyata dia bisa berzikir dalam keadaan berdiri, duduk, dan apa-apa. Dan tidak ada yang tahu. Hatta komandannya tidak tahu bahwa di pinggir itu ada orang. Yang dia itu senantiasa hatinya bertaut dengan Allah, Allah. Yang kedua, boleh dicatat ini. Zikir yang bisa menghidupkan ruh-ruh kita, Asmaul Husnanya cuma 4. 1, Ya Hayyu, Ya Qayyum. 2, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Qahar, Ya Wahhab. 2. Zikirnya sekali lagi, jangan pindah dari sini. Tujukan ke situ. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Qahar, Ya Wahhab. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Qahar, Ya Wahhab. Nanti ruh yang selama ini tertindas oleh nafsu kita, dia diberi energi, dia akan naik. Akhirnya ruhnya itu yang mengendalikan dari nafsu-nafsu amarah, lawamah, sawiyahnya. Bahkan ada ruh yang terdalam. Itulah namanya ruh qudsi. Ruh qudsi ini hanya akan hidup oleh 4 asma ini. 4 asma ini nanti dibagikan boleh di kalangan ibu-ibu. Ya Fattahu, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad. Ya Fattahu, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulai sekarang hilangkan itu, masukkan ke dalam. Allah, 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 Allah. Masukkan Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Qahar, Ya Wahhab. Tapi jangan di sini, di dalam. Hidup rohaninya nih. Makin dalam lagi, maka masukkan yang tadi. Ya Fattahu, Ya Wahid, Ya Ahadu, Ya Somad. Kalau ibu istiqomah 4 hari, 7 hari, 11 hari, sampai 41 hari, rasakan nanti keajaiban. Insya Allah tidak akan ada lagi yang tantrum ngamuk-ngamuk sama suaminya. Kenapa? Kok sabarnya jadi ada ya? Nah, hebatnya karena darahnya itu sudah mengandung magnet-magnet kebaikan, dia terpolarisasi di jantung, tersebar ke seluruh tubuh, memancarkan vibrasi energi kebaikan aja. Dia hanya akan menarik kebaikan lagi. Dia ketemu dengan orang baik, rezeki yang susah Allah gampangkan. Orang yang tadinya akan mencelakakan jauh karena dia membawa energi yang baik. Inilah yang sekarang disebut dengan hukum vibrasi dan tarik menarik. Bisa kita buat, kurang apa? Alhamdulillah. Yuk kita mulai hijrah dari situ. Kalau kita berani brengsek, kenapa tidak berani hijrah untuk menuju kepada sesuatu yang memperkuat ukhuwah, merubah kehidupan kita, menjelaskan mapping kita sehingga tujuan kita jelas, finishnya itu husnul khotimah. Semoga Allah menjaga kita senantiasa, ruhani kita diberikan kekuatan
untuk senantiasa istiqomah, sehingga step by step kita senantiasa ada di dalam lindungan Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik, amin ya Allah ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahal rahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma bihaqqi la ilaha illallah. Allahumma ya Allah, tancapkanlah hidayahmu di dalam dada kami. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan ketika hidayah itu sudah tertancap, jangan engkau cabut kembali ya Allah, sehingga kami bisa hidup istiqomah, kalaupun mati dalam keadaan husnul khotimah, dan setahap demi setahap kami berhijrah menuju jalanmu dan berakhir di pangkuanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.